Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Anak-anak, berikut ini adalah macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot manusia. Mari kita amati dan perhatikan ya. Yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Ini adalah kelainan otot yang membesar. Bandingkan dengan gambar yang sebelah kiri. Membesarnya otot ini merupakan salah satu kelainan yang disebut hipertrofi. Yang kedua, atrofi. Atrofi ini merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Berikutnya stiff atau kaku leher. Ini adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Perhatikan gambarnya ya. Di situ terjadi kaku leher yang merupakan kelainan karena adanya peradangan. Berikutnya adalah tetanus. Tetanus ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Perhatikan gambar berikut ini. Tubuh orang ini kejang dan kaku karena adanya kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri tadi. Kakunya otot ini juga akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Perhatikan gambarnya. Jadi, kelainan ini menyebabkan juga orang penderita mengatup rapat. Itulah tadi macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot manusia. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengalami kejadian salah bantal? Seperti yang dialami oleh anak pada berikut ini. Di sini sudah ada bacaan yang berjudul salah bantal. Coba kalian baca dengan seksama ya. Setelah membaca bacaan tadi, selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tadi. Ide-ide pokok paragraf tadi adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah sebuah komik. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks-teks atau kata-kata. Biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Komik ini menceritakan tentang kejadian salah bantal. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya tadi, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Berikut ini ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlihat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan yang terakhir, menyediakan humor. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca. Dan biasanya, humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, baik, alhamdulillah, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.